Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan puji-pujian. Biarlah pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian kita pada minggu pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, sembah kau. Haleluya Jesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Maha besar ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk ambil bagian bersekutu kepada Engkau Bapa. Walaupun kami melaksanakan persekutuan di rumah-rumah ini Tuhan, tapi kuasa Allah menyertai, kuasa Tuhan bekerja, memberkati semua anak-anak-Mu. Jemaat GPDI YHP yang ada pada saat ini,
yang sedang melaksanakan ibadah di rumah. Tolong Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa. Yang sakit tolong Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kuatkan. Yang susah Tuhan boleh hiburkan. Sehingga jalannya ibadah di rumah masing-masing ini Tuhan benar-benar boleh membawa berkat untuk menguatkan iman kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Baik WL, singer, pemusik, LCD, semuanya juga Tuhan berkati. Sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh Engkau sukacitakan dengan berkat-berkat-Mu. Kami buka jalannya ibadah di rumah masing-masing pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini yang lebih meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yo, haleluya Yesus, haleluya. Yo, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya Yesus. Yo, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya mau coba semangat Bapak Ibu Saudara sekalian dengan api Pantekosta, salam Pantekosta kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus.
Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yo! Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya Yesus, haleluya yo. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yo! Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya Yesus. Yo! Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, biar benih firman Tuhan itu yang ditaburkan pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus yang memampukan kita tiap hari untuk dapat berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Ku lihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Ku lihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka
terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Untukku masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Bapa Surgawi. Terima kasih untuk kebesaran kemuliaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kalau pada pagi hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan ke hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Biarlah itu semua berkenan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sabda firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang ditaburkan pada pagi hari ini, oh haleluya, dapat menguatkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya mujizat Engkau yang terjadi di Mesir akan terjadi pula di akhir-akhir ini Tuhan. Tanda darah yang Engkau berikan di Mesir Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah tanda darah dari yang tercurah di Bukit Golgota itu tercurah juga diberi tanda kepada setiap anak Tuhan di seluruh dunia. Dan wabah ini berlalu dari kami ya Tuhan, karena ada tanda itu untuk anak-anak terkasih yang melekat, yang datang kepada Engkau ya Bapa. Ini Bapa doa permohonan kami yang kami naik dan kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur di pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah raya kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Allah. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke 4. Kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita sekali lagi dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayat yang sudah kita baca ini, termasuk pesan Yesus sebelum dia disalib. Dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dari mereka, sehingga murid-muridnya merasa gelisah. Murid-muridnya merasa berkata, loh kenapa? Mau kemana? Guru hendak mau pergi kemana? Dan Yesus berkata, kemana aku pergi engkau tidak bisa bersama aku saat ini, tapi kelak nanti engkau bisa bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, inilah pesan yang terakhir sebelum Yesus disalibkan. Biasanya kalau orang sebelum meninggal menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada anak-anaknya, kepada seluruh keluarganya, termasuk juga pesan-pesan khusus, barangkali pembagian warisan seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi dalam ayat ini Yesus menyampaikan bukan pembagian warisan, tapi ada hal yang lebih penting sekali Bapak Ibu ketika Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya ini. Dalam ayat yang sudah kita baca ini tadi, kita melihat di sini bahwa sesaat lagi nanti Yesus tidak ada bersama-sama dengan murid-murid. Dan dia berkata bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa. Dia akan kembali ke rumah Bapa. Dan dia akan menyediakan tempat bagi seluruh jemaat Tuhan. Menyediakan rumah yang terbaik. Kalau rumah kita di dunia ini hanya rumah sementara. Paling kita nikmati 70 tahun. Lebih paling 80 tahun kita menikmati rumah yang kita miliki di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, rumah di sorga itu kekal selama-lamanya. Amin. Itu yang kita cari, rumah yang di sorga. Puji Tuhan. Dalam ayat ini Bapak Ibu berbicara soal antara Yesus dengan gereja, atau dengan kata lain mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Yesus adalah mempelai laki-laki sorga dan kitalah mempelai wanitanya Tuhan. Saya akan mengajak kita sejenak untuk melihat ayat ini. Saya memberitahukan tentang keadaan konsep pernikahan di Yahudi. Nah, konsep pernikahan di Yahudi Bapak Ibu sangat berbeda dengan konsep pernikahan kita di Indonesia ini, terutama di Jawa ini sangat berbeda sekali. Karena ayat-ayat ini sangat erat hubungannya dengan konsep pernikahan. Karena Yesus dari suku Yehuda, dari orang Israel asli, maka dia kental dengan budaya. Dan hal ini juga dalam pasal 14 ini juga baru bisa kita memahami ayat ini kalau kita memberi konsep, kalau kita memahami konsep pernikahan di Israel pada waktu itu. Yang pertama harus kita tahu, kalau di Israel kalau seorang laki-laki ingin menikah, maka laki-laki itu akan pergi ke rumah perempuan. Dia pergi ke rumah orang tua perempuan dan dia masuk ke dalam rumah perempuan itu. Jadi dari laki-laki ini sendiri dia pergi datang ke orang tua perempuan. Dia akan melamar. Dan tentu untuk melamar anak gadis ini, orang tua dari perempuan akan nego soal harga. Atau kalau kita di sini mahar atau jujuran kalau istilah kami. Kalau istilahnya di Kupang itu belis. Jadi akan tawar-menawar. Biasanya dari pihak wanita dia akan memberikan tawaran yang besar, harga yang besar, harga yang tinggi. Salah satu tujuannya ini melihat ketulusan dan keseriusan dari seorang laki-laki ini. Kalau dia serius, seberapapun mahar yang diminta pasti akan dia sanggupi. Dan tentu juga dari pihak laki-laki dia juga akan tawar sampai di mana kemampuannya untuk bisa membayar mahar. Dan tentu ini lama sekali perdebatan ini. Mungkin saling makan, sambil minum, cerita berapa harga yang harus saya bayar. Dari pihak wanita, sekian ratus juta engkau harus bayar. Dari laki-laki berkata, kesanggupan saya hanya sekian. Dan ketika sampai pada puncaknya, yaitu mufakat dan sepakat dengan nilai jujuran yang harus dibayar. Dari laki-laki dia bayar lunas jujuran itu. Dia sanggupin semua, dia bayar lunas. Dan sesudah itu Bapak Ibu, ketika sudah terjadi kesepakatan
Maka laki-laki memberikan mas kawin yang diminta oleh pihak perempuan. Dan terjadilah di situ bisa dikatakan terjadi persetujuan. Dan sesudah itu ketika terjadi penerimaan mas kawin ini, maka secara hukum laki-laki ini sah menikah dengan anak gadis yang di rumah itu. Mereka sah sebagai suami istri. Tetapi kalau konsep kita ini masih dalam pertunangan. Tetapi kalau konsep Israel ini sudah sah menikah. Dan laki-laki ini akan pergi ke rumah bapaknya. Dan dia tidak boleh hidup satu rumah dengan istrinya ini. Secara hukum sudah sah. Tetapi tidak boleh hidup satu rumah. Apalagi satu kamar. Dia pulang ke rumah bapaknya untuk apa? Jadi untuk mempersiapkan rumah bagi pengantin perempuannya. Dia menyediakan rumah yang layak untuk sang kekasihnya. Sekian lama dia berusaha untuk membangun rumah, dia menabung, dia bekerja. Dia menyangkupi semua bahan-bahan bangunan, dia membangun satu rumah yang indah. Dan rumah yang dibangun itu nanti bapak dari orang tua laki ini yang memutuskan kalau sudah selesai pembangunan rumah ini, maka orang tua dari laki-laki ini yang akan mengatakan sudah selesai, silakan jemput mempelaimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini ada kesejajaran ketika Yesus ada di dalam dunia ini. Dia turun ke dalam dunia. Bahkan dia mati bagi kita, dia bayar lunas. Ada kesejajaran, ada korelasi ketika seorang laki-laki datang di rumah seorang anak perempuan yang ingin dia pinang atau ingin dia lamar jadi istrinya, dia bayar mahar. Dia bayar lunas. Tetapi mereka tidak boleh hidup suami istri. Yang laki-laki harus menyediakan tempat sebelum dia menjemput sang kekasihnya ini. Demikian juga di ayat ini Bapak Ibu, kita bisa ketemu baru kita mengerti ayat ini. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Jadi pada kedatangan Yesus pada kali yang pertama itu menunjukkan cara seorang mempelai laki-laki melamar seorang perempuan. Dia bayar mahar dengan lunas. Dan Yesus sudah membayar mahar itu. Yesus sudah membayar harga itu. Yaitu harga yang lunas dibayar. Yaitu di Bukit Golgota. Darah Yesus itu darah penebusan dosa kita. Artinya Yesus meminang kita. Yesus bertunangan dengan gereja. Yesus menikah dengan gereja. Tetapi masih belum dalam satu rumah. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke sorga. Ini gambaran sama dengan seorang laki-laki kembali ke rumah bapaknya yang menyediakan tempat untuk mempelainya. Dia membangun rumah yang bagus untuk mempelainya. Sama juga di ayat ini. Dia berkata tadi di ayat yang kedua ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konsep pernikahan inilah yang dipakai oleh Yesus. Dia berkata, aku harus pulang ke Bapa, aku harus menyediakan tempat bagimu. Hari ini Bapak Ibu, Yesus tidak ada bersama dengan kita, tapi dia sedang mempersiapkan rumah bagi kita masing-masing. Tentu rumah ini tidak sama dengan rumah yang kita miliki. Tidak seperti rumah kalau hujan bocor, talangnya bocor, gentengnya bocor dan sebagainya. Kalau sudah lama nggak dicat, jamuran dan lain sebagainya. Rumah di dunia ini sifatnya sementara. Tapi rumah yang disediakan, yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Rumah yang kekal di sorga. Rumah yang permanen, di mana lantainya dari emas. Temboknya dari batu permata, luar biasa indahnya rumah kita di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus ada di sorga saat ini sedang menyediakan tempat bagi kita, rumah bagi kita masing-masing. Saya tidak tahu siapa yang sudah duluan selesai rumahnya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kalau tadi saya gambarkan, kalau mempelai laki-laki dia pulang ke rumahnya menyediakan tempat di rumahnya untuk membangun rumah mereka berdua, maka ada syarat saudara. Ini yang harus kita tahu. Selama Yesus ada di sorga, maka mempelai perempuan tidak boleh pergi jauh-jauh. Mempelai perempuan harus berjaga-jaga.
Karena sama mempelai laki-laki. Dia bangun rumah untuk istrinya. Ada saatnya nanti bapaknya berkata, jemput istrimu. Tidak ada yang tahu kapan. Saya melihat ayat ini Bapak Ibu, jelas sekali juga kita melihat di dalam, kalau kita belajar tentang ayat ini, ketika murid-murid berkata kepada Yesus, Guru, kapankah engkau memulihkan kerajaan Israel? Kapankah engkau membangun kembali? Kapan engkau datang sebagai raja? Dan Yesus berkata, malaikat pun tidak tahu. Aku juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bapak Ibu, konsep ini sangat cocok sekali, sangat relevan. Ketika seorang laki-laki mempersiapkan rumah untuk sang istri, laki-laki ini untuk kembali menjemput istrinya, tidak ada yang tahu waktu. Anak saja tidak tahu. Yang tahu hanya bapaknya. Ketika bapaknya tahu rumahnya sudah oke, sudah laki-laki pengantin laki-laki sudah oke, siap secara mental, secara fisik, secara keuangan, semuanya semua siap. Baru orang tua laki-laki berkata, jemput istrimu. Sekarang Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang keadaan gereja, tentang perempuan yang sudah dipinang, yang sudah dibayar dengan mahar yang jelas, yang sudah dipertunangkan kata Paulus. Dan secara hukum mereka sudah sah sebagai suami istri, cuman hanya tidak bisa satu ranjang Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Sama dengan kita hari ini. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Apa yang kita lakukan sebagai gereja? Apa yang kita kerjakan sebagai mempelai wanita? Apakah kita tidak berjaga-jaga? Apakah kita tidak mempersiapkan diri? Bapak Ibu pahami baik ayat ini. Di saat mempelai laki-laki menyediakan tempat rumah, membangun rumah untuk kekasihnya, maka yang harus dilakukan oleh seorang wanita atau pengantin wanita, ketika dia keluar rumah, dia harus pakai cadar. Dia pakai cadar menunjukkan bahwa dia sudah tunangan, sudah ada yang punya. Ya ini Bapak Ibu. Memang beda sekali konsep pernikahan orang Israel dengan kita di Indonesia. Dia harus memakai ciri-ciri atau busana-busana yang menunjukkan dia sudah tunangan, dia sudah punya suami. Tetapi dia juga boleh keluar bersama dengan teman-teman mempelai wanita, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Sebab kenapa? Mempelai wanita ini dia harus siap sedia. Kapan sang kekasihnya datang menjemput dia, mempelai ini harus siap. Mau datang tengah malam, dia siap. Siang hari, dia sudah siap. Sore hari, dia sudah siap. Itulah gambaran gereja hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita hari ini sebagai mempelai wanita sorga. Kita sebagai mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Apa yang kita kerjakan? Kita harus mengerjakan persiapan kita. Kita harus mempersiapkan diri. Kapan sang mempelai datang, kita sudah siap. Dan mempelai wanita ini, kalau dia pergi kemana-mana, tidak boleh jauh-jauh. Itu pun dia dikawal sama mempelai teman-teman mempelai wanita. Dia harus setiap saat berbusana. Dia menyediakan seluruh busananya. Ketika nanti mempelai laki-laki datang, busananya sudah siap semuanya. Tinggal pakai dan menyambut sang kekasih. Bapak Ibu yang dikasih, ini yang kita kerjakan hari-hari. Jadi wanita ini harus siap sedia. Kita juga gereja hari ini harus siap sedia. Saya katakan di ibadah kaum pria ketika sampaikan firman Tuhan secara online. Saya mengatakan iblis itu sedang berkeliling, berjalan berkeliling. Sedang melihat seperti singa yang mengaum-ngaum. Melihat mangsanya, siapa yang akan dimangsanya. Tentu yang dimangsa oleh singa yang mengaum-ngaum ini atau iblis ini adalah mereka yang belum sadar dan mereka yang tidak berjaga-jaga. Itu yang akan diterkam, itu yang akan dimakan, itu yang akan dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, persiapan kita sebagai gereja Tuhan, saya mau mengarahkan kepada kita sebagai mempelai sorga. Kita harus siap sedia dengan memakai pertanda. Kita pakai busana-busana dalam simbol, busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana dalam simbol, busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana dalam simbol, busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menunjukkan bahwa kita sudah ada yang punya. Kita pakai busana-busana yang menun
Sudah ada yang punya. Kenapa? Karena hidup kita dijaga. Mempelai teman-teman, mempelai wanita akan bersama-sama dengan kita. Sekalipun dia keluar rumah, tapi pikirannya kapan mempelai datang. Pikirannya dia mendengar kapan trompet berbunyi. Dia keluar rumah, tapi pikirannya kapan sang kekasih datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran kita hari ini. Dimanapun engkau pergi dan berada, engkau fokuslah kepada suara sang mempelai. Engkau fokuslah mempersiapkan dirimu. Memang kita tidak lepas dari kesibukan-kesibukan di dunia ini. Paulus berkata, lakukan semuanya dengan baik, tapi seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini yang perlu kita pahami. Kalau engkau melakukan segala sesuatu silakan, tapi lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sehingga kita dalam hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu, kita bekerja untuk kehidupan, bekerja untuk anak, memikirkan kepentingan anak, memikirkan masa depan kita. Tapi percayalah Bapak, ada satu hal yang lebih penting yang harus kita kerjakan, yaitu berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan mempelai itu datang. Kapan mempelai itu datang. Berarti wanita ini harus siap, sedia untuk dijemput kapan saja, jam berapa, terserah. Jadi ada persiapan, termasuk bajunya sudah disiapin, busananya sudah disediakan semuanya. Sehingga ketika dia mendengar laki-laki datang, mempelai wanita laki-laki datang, langsung dia pakai baju, siap menyongsong sang mempelai. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ada dua contoh model mempelai ini. 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang bijak. Sebenarnya ada korelasi, ada hubungannya dengan hubungan pernikahan. 5 anak darah yang bodoh ini Bapak Ibu, mereka masuk ke dalam pesta tapi tidak punya persiapan. Mereka tidak tahu mau melakukan apa, mereka tidak sadar, mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak menyediakan minyak. Tapi 5 anak darah yang bijaksana, mereka menyediakan segala persiapan mereka. Mereka bawa persediaan minyak. Mereka siap sedia. Lampu mereka tidak pernah padam. Minyak mereka terus ada dalam botol, tidak pernah kering. Ini gambaran gereja di akhir zaman. Kita sebagai jemaat, gambaran gereja adalah wanita yang bijaksana. Kita mempersiapkan minyak untuk persediaan menyongsong sang mempelai sorga. Kita tidak tahu datangnya pagi hari, malam harikah, sore harikah, atau malam harikah, di tengah malam. Tidak, kita tidak tahu. Sebab yang tahu hanya Bapa di sorga. Anak pun tidak tahu. Itu wewenang dari Bapa sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini yang sudah kita baca tadi. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan isi hati Tuhan bagi kita. Isi hati Tuhan itu dia sudah meminang gereja. Dan kerinduannya juga untuk selalu bertemu dengan gereja. Dia juga menunggu kedatangan kesiapan kita. Dia mempersiapkan segala sesuatu, tapi dalam pikirannya dia ingin bertemu dengan mempelainya. Dia ingin menjemput sang mempelai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Dari pihak mempelai laki-laki, tinggal menunggu kapan bapaknya berkata, jemput sang kekasihmu. Tapi pertanyaan bagi kita, kalau kita sebagai mempelai wanita, apakah kita sudah siap sedia? Orang yang siap sedia menyongsong sang mempelai, yang pertama dia mempersiapkan segala persiapan dalam berbusana. Dia persiapkan semuanya. Sekalipun dia pergi jauh mungkin dari rumah, tetapi pikirannya bukan pergi jauh terlalu lama. Pikirannya dia pergi itu, padahal pikirannya hanya untuk menunggu sang kekasih. Dia mempersiapkan busananya, dia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, sama dengan 5 anak darah yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau bekerja dimanapun engkau berada, siap sedialah kapan engkau dengar mempelai sorga datang, kita sudah siap untuk menyongsong. Apa yang perlu kita persiapkan? Tentu kerohanian kita ini.
Bapak Ibu yang di Tuhan, kalau kita melihat kondisi kita di Surabaya sudah diadakan PSBB. Sepertinya kita jauh untuk beribadah. Sebenarnya bukan karena corona itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Justru kalau engkau tidak berdoa itu yang paling bahaya. Virus corona tidak pernah bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Keadaan kondisi kita hari ini tidak pernah memisahkan kita, jauh hubungan kita dengan Tuhan. Tapi yang memisahkan kita dari Tuhan kalau engkau tidak berdoa. Kalau engkau tidak mempersiapkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau banyak mengeluh. Ketika sang mempelai datang. Bukannya mau persiapan. Malah mengeluh. Ketika mempelai datang sama dengan wanita yang bodoh. Tidak ada persediaan minyak. Ketika tengah malam datang. Dia minta minyak kepada tetangga. Tidak ada lagi yang mau memberikan minyak. Tapi wanita yang bijaksana. Kapan saja dia datang. Persediaan minyak sudah tersedia. Artinya dia tidak fokus kepada hal-hal yang duniawi. Sekalipun kita dalam dunia, sekalipun keadaan kita di sini virus corona yang semakin meningkat, sudah lebih 10.000 yang positif. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan virus corona tidak pernah memisahkan kita, tidak pernah membuyarkan janji Allah. Kalau Yesus berkata dia akan kembali menjemput kita, pasti dia akan kembali menjemput kita. Sekalipun di tengah-tengah situasi virus corona. Karena virus corona tidak pernah menghalangi Allah untuk datang menjemput gerejanya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini? Apakah engkau sering banyak tinggal dalam keluhan? Banyak menyalahkan orang? Bukan itu. Yang ada kita sekarang adalah persiapan diri menyongsong sang mempelai. Dengan apa? Membangun relasi kita dengan Tuhan. Saya mengatakan tadi, virus corona tidak pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tapi yang memisahkan kita dari Tuhan kalau kita tidak berdoa. Kalau engkau tidak membaca Alkitab, kalau engkau tidak mau menyembah Tuhan. Saya sedang sekarang di grup WA kita, wah sering banyak lagu-lagu, puji Tuhan. Malah justru lebih bagus itu, lebih memberkati. Saya tadi juga barusan rekaman dan Bapak Ibu. Rekaman musik keroncong, saya pikir jauh lebih baik. Daripada saya upload tentang virus corona. Lebih baik saya upload saya pujian, orang lain yang benar diberkati. Saya juga yang nyanyi juga diberkati dengan pujian. Artinya kita mempersiapkan diri kita. Dan selanjutnya kita memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya ayah dari laki-laki mempelai. Dia berkata kepada anaknya, sudah siap, jemput sang mempelai. Jemput mempelai wanita. Maka Bapak Ibu, ini harus diperhatikan. Ketika dia menjemput mempelai wanita, dia tidak masuk lagi ke dalam rumah. Kalau pertama dia masuk ke dalam rumah untuk nego dengan orang tua, untuk membayar mahar atau belis atau jujuran kepada orang tua. Tetapi kalau untuk kedua dia tidak datang ke rumah lagi, tapi dia ada di luar, tapi mempelai wanita yang keluar menyambut mempelai laki-laki. Nah, ini harus dipahami. Sekali lagi saya mengatakan, mempelai laki-laki tidak akan masuk lagi ke rumah wanita itu, tapi laki-laki ini atau mempelai laki-laki ini berada di luar. Dia menunggu di luar. Maka mempelai wanita yang sudah siap sedia ini yang akan keluar menjemput. Yang akan keluar mendatangi, dijemput oleh sang kekasih, yaitu Kristus. Kapan itu terjadi? Bapak Ibu, saya mengatakan itulah namanya, kalau kita lihat dalam pujian kita, itulah pertemuan di udara. Yesus tidak turun ke dunia lagi, tapi dia tunggu di udara. Ada pertemuan di udara. Luar biasa ketika saya renungkan budaya orang Yahudi ini, saya pikir luar biasa banget ini. Yesus untuk datang menjemput gerejanya, dia tidak datang lagi ke dalam dunia, tapi dia bertemu di awan-awan. Itu adalah pertemuan gereja. Kalau kita sering dengar itu adalah pengangkatan. Ini pertemuan di udara. Kan ada lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Apalagi Bapak Ibu? Nyanyian yang belum pernah ku dengar.
adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan. Pertemuan di udara. Pertemuan di udara ini yang kita tunggu hari-hari ini. Kalau Yesus sudah selesai menyediakan rumah bagi kita kepada kita sebagai mempelai wanitanya, maka Bapaknya berkata, jemput gerejamu, jemput kekasihmu. Ketika kita dijemput di udara, siapa yang sudah siap sedia, siapa yang sudah berbusana pengantin, itulah yang akan masuk dalam perjumpaan, yang akan datang dalam pertemuan di udara. Bapak Ibu, ini yang kita kerjakan hari-hari. Kita persiapkan kita. Sekalipun dalam kondisi virus corona. Tapi jangan lupa, kita mempelai wanita yang sudah dipinang, yang sudah lunas dibayar maharnya. Tinggal untuk dijemput. Saya merindukan seluruh jemaat Tuhan. Supaya kita semua ikut dalam pengangkatan. Saya rindu supaya kita ikut dalam pertemuan di udara. Ya. Bertemu dengan sang kekasih kita. Sama dengan seperti budaya orang Yahudi. Ketika laki-laki mempelai laki-laki, dia menjemput wanitanya, maka dia tunggu di luar, mempelai wanita yang keluar untuk bertemu sang kekasihnya. Gambaran wanita ini berbicara soal gereja Tuhan. Kita yang akan menjemput, kita yang akan menyongsong dia di udara. Ini pertemuan yang manis Bapak Ibu. Semua kita merindukan hal yang sama. Haleluya. Jadi kita harus mengimbangin masalah dunia dan masalah sorga juga. Ya, kita harus mengimbangin juga. Kita dengar virus corona, kita tahu juga bahwa ada pertemuan di udara. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mempersiapkan seluruh busana kita, segala perlengkapan pengantin sorga. Persiapkan. Kalau engkau sudah sempurna, engkau sudah berbusana dengan baik, persiapanmu sudah matang semuanya. Kalau ibu-ibu pakai makeup yang sudah bagus, sudah makeup yang benar, pasti engkau akan menyambut ada pertemuan di udara. Engkau bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Ini yang kita tunggu hari ini. Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berkata, dia berjanji, dia akan menjemput kita. Siapa di antara kita yang sudah siap untuk dijemput? Bapak Ibu jangan takut. Tubuh kita ini tidak akan masuk ke surga, tapi tubuh kita ini akan diubahkan oleh Tuhan. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita akan bertemu dengan Yesus di awan-awan permai. Kita masuk dalam kebahagiaan 1000 tahun damai, menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kita tidak mengalami lagi masa antikris. Kita tidak mengalami masa aniaya yang besar-besaran. Karena kita sudah berjumpa dengan kekasih kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Harus diimbangin hari-hari ini. Dengan isu corona, imbang juga dengan persiapan kita sebagai mempelai surgawi untuk menyongsong sang kekasih kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Persiapkanlah dirimu setiap saat. Bermakeuplah yang baik di hadapan mempelai laki-laki kita. Persiapkan diri baik-baik, menyongsong dia di udara. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih, mudah-mudahan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini akan memberkati kita semuanya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami mempelai-Mu yang telah lunas Engkau bayar. Dan saat ini kami sedang dalam persiapan dan menunggu Engkau Tuhan. Tolong kami dalam persiapan menunggu Engkau sebagai mempelai surga. Sehingga kami tidak terlena dengan kesusahan di dunia ini. Tidak terlena dengan banyaknya persoalan yang kami hadapi. Tapi kami selalu memandang kepada Engkau. Kami selalu mempersiapkan diri kami. Karena kami rindu bertemu dengan Engkau. Saatnya Engkau datang untuk menjemput kami di awan-awan. Maka kami sudah siap ya Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biar seluruh jemaat-Mu GBI Yesus Harapan Pais Surabaya mempelai sorga yang sudah siap sedia menanti sang kekasih yaitu Yesus untuk bertemu di awan-awan permai. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati rumah tangga mereka. Berkati segala sesuatu yang mereka kerjakan. Dan kami berdoa Engkau jauhkan seluruh umat-Mu dari wabah COVID-19 ini. Dalam nama Yesus. Sebab Tuhan pelindung kami. Tuhan yang melindungi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri firman-Mu hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah informasi kegiatan gereja. Dalam 1 minggu ke depan, kegiatan gereja dilakukan secara daring atau online, baik melalui WhatsApp maupun media sosial lainnya. Hari Minggu, ibadah sekolah minggu dimulai pukul 10 pagi. Hari Minggu, ibadah kaum remaja dimulai pukul 4 sore. Hari Senin, doa pembangunan dimulai pukul 6:30 malam. Hari Selasa, ibadah raya 3 dimulai pukul 6:30 malam. Hari Rabu, doa bersama tim paduan suara dimulai pukul 7 malam. Hari Kamis, ibadah wadah kaum pria dimulai pukul 6:30 malam. Hari Jumat, ibadah wadah kaum wanita dimulai pukul 6 sore. Hari Sabtu, ibadah wadah kaum muda dimulai pukul 6:30 malam. Hari Minggu, ibadah raya dimulai pukul 7:30 pagi. Doa berantai tetap dilakukan sesuai jam yang telah disepakati. Bagi jemaat yang belum tergabung dalam grup WhatsApp GPDI YHP Center, bisa menghubungi Ibu Susan maupun Bapak Yusuf. Informasi tambahan gereja. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahannya, dapat langsung memasukkan pada kotak yang telah disediakan di dalam gedung gereja. Kotak pertama untuk perpuluhan, kotak kedua untuk persembahan kas gereja, kotak ketiga untuk pembangunan gereja, dan kotak keempat untuk diakonia. Atau bisa melalui transfer ke bank dengan nomor rekening berikut ini. Demikian informasi gereja untuk minggu ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan terus berdoa agar penyertaan Tuhan selalu melengkapi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.